Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Rima Malihima dengan NIM 1874110, kelas B, semester 7, mata kuliah Metodologi Riset Epidemiologi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang Metodologi Riset Epidemiologi. Kita masuk pada materi. Hipotesis adalah suatu teori tentatif yang masih perlu diuji kebenarannya. Penggunaan dalam penelitian kesehatan mencari sebab akibat terjadinya penyakit, analisis terjadinya penyebaran dalam masyarakat. Dasar penyusun hipotesis di epidemiologi harus mencantumkan pertama populasi, yaitu ciri-ciri individu di mana hipotesis diterapkan. Kedua, faktor penyebab termasuk faktor resiko yang sedang atau akan diteliti. Ketiga, hubungan besar unsur penyebab yang menimbulkan kejadian penyakit. Keempat, akibat yang diharapkan timbul dari penyebab. Kelima, hubungan antara waktu yang dan pemaparan dengan timbulnya kejadian penyakit. Penyusunan hipotesis penting dalam penelitian epidemiologi karena akan mengarahkan tujuan penelitian. Baik buruknya penelitian tergantung hipotesis yang dibuat dalam fase dini. Penelitian epidemiologi, hipotesis dibuat untuk mencari penyebab dan hubungan sebab akibat yang dapat menerangkan penyebaran penyakit dalam populasi tertentu. Cara kembang hipotesis dalam penelitian epidemiologi. Yang pertama, metode perbedaan. Kedua, metode persamaan. Ketiga, variasi bersama. Keempat, metode analogi. Definisi kasus dalam epidemiologi, seperangkat kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan apakah seorang memiliki penyakit atau peristiwa kesehatan yang menarik. Menetapkan definisi kasus merupakan langkah penting dalam mengukur besarnya penyakit dalam suatu populasi. Definisi kasus digunakan dalam surveillance kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung untuk melacak terjadinya dan distribusi penyakit dalam suatu wilayah tertentu, serta selama investigasi wabah di bidang epidemiologi. Insiden atau insidensi dalam epidemiologi adalah jumlah kasus baru dari suatu penyakit. Secara umum, insiden dilaporkan sebagai kasus baru dalam satu periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Insiden sering disalahartikan dengan prevalensi. Prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia kedokteran, karakteristik yang dimaksud meliputi penyakit atau faktor risiko. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Rate digunakan untuk menyatakan dinamika dan kecepatan kejadian tertentu dalam masyarakat. Bisa dilihat di sini ada rumus rate X per Y atau kali K. X angka kejadian, Y populasi berisiko, K konstanta atau angka kelipatan dari 10. Ukuran risiko dapat diartikan sebagai derajat ketidakpastian risiko. Sama dengan 0, ada kepastian suatu peristiwa tidak akan terjadi, risiko sama dengan 1. Terdapat kepastian bahwa suatu peristiwa pasti akan terjadi, besarnya risiko untuk terkena penyakit dapat dibandingkan dengan menghitung besarnya insidensi suatu penyakit antara orang yang terpapar dengan faktor penyebab penyakit tersebut dengan yang tidak terpapar. Berikut studi ekologi atau studi korelasi populasi adalah studi epidemiologi dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan
korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor-faktor tersebut misalnya umur, bulan, obat-obatan, unit observasi, dan unit analisis pada studi ini adalah kelompok, individu, komunitas, atau populasi yang lebih besar. Agregat tersebut biasanya dibatasi oleh secara geografik, misalnya penduduk provinsi, penduduk kabupaten atau kota, penduduk negara, dan sebagainya. Penelitian cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan cara pendekatan observasional atau pengumpulan data. Berikut kasus kontrol. Case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko. Studi kohor adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Studi eksperimental atau studi intervensi. Studi eksperimental membandingkan data dari sekelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama tetapi tidak dilakukan intervensi apapun. Studi ini termasuk penelitian epidemiologi analitik. Community based sebagaimana adalah penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Inisiatif penelitian bisa juga datang dari para ilmuwan atau peneliti setelah melihat permasalahan yang potensi yang ada dalam masyarakat untuk memberi solusi, rumusan teknik, instrumentatif, menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat baik disadari atau tidak oleh mereka sehingga mereka terbawa dalam arus perubahan dan kemajuan. Bias adalah salah satu istilah dalam ilmu psikologis. Bias adalah sebuah istilah yang merujuk pada bentuk perilaku seorang individu saat berhadapan dengan pilihan. Umumnya ada berapa banyak pertimbangan dari seorang tak kalah hendak memutuskan suatu hal. Salah satu pertimbangan tersebut antara lain berupa bias kognitif. Bias kognitif tersebut secara langsung mempengaruhi seseorang saat memutuskan pilihan. Bias adalah ilmu dalam psikologis yang memiliki banyak jenis bias tersebut tak lain dipicu oleh banyak faktor yang menjadi latar belakangnya. Bias kognitif yang tak kunjung mendapatkan pembaharuan informasi cenderung akan memberikan dampak negatif. Beberapa di antaranya yakni mampu membuat seseorang memilih keputusan yang salah hingga memicu banyak hal tak diinginkan lainnya. Definisi khusus. Definisi sebuah variabel ketiga atau bukan paparan tahu variabel hasil. Kepentingan yang mendistori hubungan yang diamati antara paparan dan hasil. Confounding adalah efek pembingung yang mengganggu dan harus dikontrol jika mungkin. Umur adalah sumber perancu yang sangat umum. Kriteria untuk faktor confounding yang pertama harus menjadi faktor risiko atau faktor protektif.
untuk penyakit dari yang diteliti. Kedua, harus dikaitkan dengan paparan yang penting atau misalnya tidak merata antar kelompok exposure. Ketiga, harus tidak menjadi langka menengah dalam jalur kuasal antara paparan dan hasil modifikasi atau interaksi dan pengendalian. Macam-macam interaksi. Yang pertama, interaksi editing. Keberadaannya dinilai dengan memakai ukuran asosiasi berupa RIX atau rate. Difference bermanfaat untuk kepentingan program Kesmas atau interferensi pencegahan penyakit. Kedua, interaksi multiplikatif. Keberadaan diukur dengan memakai ukuran asosiasi berupa RISK atau rate ratio, penting untuk menjelaskan hubungan kuasalitas. Efek modifikasi dan efek confounding. Pertama, mengubah efek merupakan faktor ketiga yang memodifikasi atau mengubah pengaruh paparan terhadap penyakit meski sama-sama faktor ketiga. Mengubah efek berbeda dengan faktor perancu. Kedua, faktor perancu mengakibatkan distori penaksiran pengaruh paparan terhadap penyakit, sedang mengubah efek tidak mengakibatkan distori penaksiran tersebut, melainkan mengubah pengaruh paparan terhadap penyakit sesuai dengan level dari mengubah efek tersebut. Ketiga, implikasinya. Kerancuan perlu dikontrol, sedang memodifikasi efek dikontrol melainkan dideskripsikan. Analisis multivariabel adalah analisis yang melibatkan dari suatu variabel bebas. Dalam pengertian tersebut, kita juga perlu mengetahui apakah di antara beberapa variabel tersebut, baik variabel bebas maupun variabel terikat, dapat diketerikatan dan korelasi suatu sama lain. Berikut logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sehingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Logistik juga merupakan seni mengirim barang secara modern yang dimana terdapat tahapan serta fungsi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Poisson merupakan proses perhitungan yang digunakan untuk menentukan jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu. Berikut regresi binomial adalah teknik analisis regresi di mana respon atau sering disebut Y memiliki distribusi binomial. Itu adalah jumlah keberhasilan dalam merangkai atau gaya tampilan percobaan Bernoulli independen, di mana setiap percobaan memiliki probabilitas keberhasilan atau gaya tampilan P. Dalam regresi binomial, probabilitas keberhasilan terkait dengan variabel penjelas. Konsep yang sesuai dalam regresi biasa adalah menghubungkan nilai rata-rata dari respon yang tidak teramati dengan variabel penjelas. Penyaringan atau screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang
tanpa gejala dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Pencegahan dalam epidemiologi. Pencegahan awal, pemantapan status kesehatan, contoh kegiatan konsumsi makanan rendah lemak jenuh, mengendalikan pelarangan merokok, pencegahan tingkat pertama, promosi kesehatan, contoh kegiatan konsultasi gizi, penyediaan air bersih, penyehatan lingkungan, konsultasi genetik, dan lain-lain. Pencegahan khusus, contoh kegiatan imunisasi dasar, pemberian vitamin A dan tablet besi, perlindungan kerja. Pencegahan tingkat kedua, diagnosis awal dan pengobatan tepat. Contoh kegiatan screening, penjajakan kasus, pemeriksaan khusus, pengobatan yang rasional dan efektif, pembatasan kecacatan, contoh kegiatan operasi plastik pada organ cacat, pembangunan pada tungkai patah. Pencegahan tingkat ketiga, rehabilitasi, contoh kegiatan rehabilitasi fisik dengan pemberian alat bantu, rehabilitasi sosial dengan penyediaan rumah singgah atau jompo, rehabilitasi kerja dengan kembali ke tempat kerja semula. Kesenjangan kesehatan adalah cacatan dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi yang berbeda. Kesenjangan kesehatan berasal dari sebab sosial, sejarah, dan ekonomi. The As Healthy People adalah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan.